Ya, halo teman-teman, kata dokter semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Jeff. Kali ini kita akan bahas seputar paru-paru ya teman-teman. Apa sih paru-paru itu sebenarnya dan bagaimana fungsinya? Jadi paru-paru, seperti yang teman-teman ketahui, itu ada dua ya, sebelah kanan dan sebelah kiri teman-teman. Jadi tidak hanya satu sisi aja, tapi ada yang sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Dan setiap manusia biasanya memang memiliki dua paru-paru ini. Nah, kita tahu teman-teman, paru-paru ini memiliki fungsi yang sangat banyak ya. Yang pertama pastinya untuk memastikan kita tetap mendapatkan oksigen yang sesuai. Jadi di paru-paru itu terdapat organ yang berfungsi untuk bertukarnya oksigen dengan zat yang racun atau karbon dioksida namanya. Nah, itu akan bertukar sehingga kita tetap memiliki udara segar di dalam tubuh kita dan kita bisa mengeluarkan zat racun yang biasanya dalam bentuk karbon dioksida tadi. Nah, selanjutnya fungsi paru-paru ini juga berfungsi sebagai detoksifikasi teman-teman, atau organ yang mengeluarkan racun yang lain. Jadi selain karbon dioksida juga ada racun-racun lain yang juga bisa dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, selanjutnya juga paru-paru ini kita ketahui juga bisa menjadi organ yang melindungi ya tubuh kita apabila terdapat serangan dari kuman atau infeksi. Seringnya paru-paru ini akan bereaksi dengan cara biasanya akan menimbulkan refleks ya teman-teman ya, berupa batuk atau sesak nafas yang fungsinya untuk mengeluarkan kuman-kuman tadi agar tidak masuk ke dalam paru lebih dalam lagi. Nah, paru-paru ini nyata memiliki membran yang bisa menghasilkan antibodi yang bernama imunoglobulin A. Imunoglobulin A inilah yang nanti akan melindungi tubuh kita dari infeksi-infeksi kuman tadi, teman-teman. Jadi sudah jelas ya, fungsi paru-paru kita secara umum ada 3 tadi, teman-teman. Nah, tanda paru-paru itu bermasalah, biasanya yang pertama kita mengalami keluhan berupa sesak nafas, teman-teman. Jadi seringkali nafas ini terasa berat ya. Seringkali kita juga merasa pendek nafasnya, terengah-engah, dan naik tangga yang biasanya nggak sesek, sekarang jadi sesek. Nah, itulah salah satu tandanya memang mungkin paru-paru kita ada penurunan fungsinya. Biasanya penurunan fungsi ini juga disertai dengan adanya batuk ya, karena batuk ini memiliki tujuan untuk mengeluarkan kuman tadi, bisa bakteri, bisa virus, dan juga bisa jamur ya atau parasit dari dalam tubuh kita supaya bisa terlindungi tubuh kita dari infeksi yang berlanjut. Paru-paru kita ini juga akan mengeluarkan tanda-tanda berupa demam ya. Seringkali kalau ada infeksi yang mengenai jaringan di paru-paru atau sel-sel paru, nantinya akan merangsang sel darah putih untuk datang ke situ. Nah, sel darah putih ini nantinya akan mensinyal tubuh kita, salah satunya pusat suhu ya yang ada di otak kita untuk menaikkan suhunya sehingga badan kita terasa demam, meriang, menggigil, atau rasanya kok kayak nggak enak gitu badannya. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda bahwa paru-paru kita sedang mengalami masalah, yaitu berupa infeksi. Kemudian masalah apa sih yang paling umum atau penyakit apa yang paling umum mengenai paru-paru kita? Jadi teman-teman semuanya, yang pertama penyakitnya adalah pneumonia atau infeksi paru ya. Teman-teman mungkin sering dengar, atau sering juga orang bilang paru-paru basah. Nah, itu ada yang menyamakan dengan pneumonia ini. Nah, jadi pneumonia ini adalah suatu penyakit di mana organ paru-paru kita, sel-selnya itu mengalami infeksi, teman-teman. Biasanya ada peradangan yang cukup hebat yang disebabkan karena adanya kuman yang nimbrung di sana yang masuk dan akhirnya menginfeksi sel-sel tadi. Seringkali adanya infeksi ini akan mencetuskan peradangan atau inflamasi, teman-teman, sehingga akibatnya sel-sel paru-paru kita, khususnya yang namanya alveolus, itu akan mengeluarkan cairan yang sangat banyak ya, sehingga dari situlah orang bilang sebagai paru-paru basah, karena jadi basah kondisinya di dalam alveoli atau di dalam sel paru yang normalnya harusnya tidak basah seperti itu, teman-teman. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kalau basah, banyak cairan, sel tadi akan kesulitan untuk menukarkan oksigen dengan karbon dioksida yang ada dalam tubuh kita. Sehingga akhirnya kita akan kekurangan oksigen dan kita akan merasakan sesak nafas, teman-teman. Nah, selanjutnya penyakit yang tersering juga pada paru itu adalah penyakit radang yang bukan infeksi, teman-teman, atau yang kita kenal dengan ILD ya. ILD ini adalah penyakit radang yang seringkali orang bilang disebabkan oleh semacam autoimun, teman-teman. Itu karena adanya suatu proses imunitas atau kekebalan tubuh kita yang justru menyerang sel-sel paru-paru itu sendiri. Jadi harusnya dia kan nyerang musuh ya, nyerang kuman, virus, bakteri, atau parasit tadi, tapi dia malah menyerang sel-sel paru-paru kita sendiri, sehingga fungsinya langsung turun drastis, teman-teman.
Nah, selanjutnya juga biasanya adalah penyakit-penyakit yang disebut dengan cancer atau kanker ya, teman-teman sering dengar, itu berupa benjolan yang seringkali timbul dari jaringan parunya, dagingnya, atau dari pipa parunya ya, atau kita sebut dengan bronkus atau bronkiolus, itu juga bisa timbul kanker. Jadi ada dua sumber yang biasanya akan dijangkiti oleh kanker ini, teman-teman. Bisa alveolusnya atau bisa bronkusnya. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, apapun itu penyakitnya, kita harus segera memeriksakan ya apabila ada gejala berupa sesak, batuk, demam ya, atau nafas terasa berat. Pokoknya dada terasa tidak nyaman, baiknya teman-teman segera periksa untuk nanti kita akan pastikan penyebabnya yang mana.